Di video kali ini gue tertarik ngebahas suatu hal yang memang di 2026 ini gue ngebayangin di tahun-tahun kemarin yang mana semakin lama negara kita semakin anti kritik ya. Gue ngebayangin seseorang gitu ya, dia nggak megang senjata, dia ngajarin kita untuk tetap memakai logika agar bebas dari kebodohan dan takut kritik. Tapi justru mereka lah yang diburu dan dibungkam. Dan itu terjadi saat ini. Orang ini gambarannya penulis buku. Dan dulu tulisan-tulisannya ini dilarang untuk dibaca. Dia adalah seseorang yang menulis buku Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika. Gue juga suka tuh ngebaca yang judulnya Narde Republik. Itu intinya pikirannya sederhana, tapi berbahaya bagi kekuasaan. Gue ngelihat dari 2025 kemarin sampai ke 2026, masalah yang memperlihatkan anti kritik pemerintah semakin banyak bermunculan. Mulai dari Laras, terus Del Pedro dan kawan-kawan, itu menggambarkan negara semakin terlihat anti kritik. Nah, ini memang berlangsung sudah dari zaman Orde Baru. Nah, makanya nggak heran kalau misalkan sekarang banyak aktivis-aktivis di sosial media itu menggambarkan era sekarang itu semakin dekat dengan era Orde Baru atau Orde Baru Jilid 2. Yang gue pikirin adalah kenapa pemerintah itu tidak memikirkan hal-hal yang bisa membangun. Seperti misalnya apa yang disampaikan masyarakat ini kan artinya memang keluhan yang patut dirumuskan atau dirundingkan. Kebijakan apa yang dikeluarkan sesuai dengan apa yang disampaikan masyarakat. Tapi balik lagi, memang kepentingan nomor satu. Nah, contoh sekarang seorang komika, Panji Pragiwaksono, juga dilaporkan. Nah, katanya sih dari NU. Cuman gue nggak tahu NU Muhammadiyah mereka benar-benar mewakilkan NU atau bukan. Inilah yang dimaksud oleh Tan Malaka. Kenapa? Jangankan masyarakat, pemerintah kenapa tidak membaca buku dari sisi manapun, baik itu kiri ataupun kanan, tanpa ada penggolongan tertentu. Cuman hal yang bisa kita garis bawahi di sini, menurut statement seorang filsuf yang memang sering menggaungkan suara rakyat di era Jokowi, ya Rocky Gerung, mengatakan bahwa Prabowo ini sangat suka baca buku. Nah, dari buku-buku bacaan Prabowo sekarang tidak menggambarkan orang-orang yang membantu dia di kementeriannya ataupun yang membantu dia dalam era pemerintahannya dia saat ini. Ditambah lagi, wakil presiden sekarang dia lebih suka untuk membaca komik. Itu menurut statement dia atau rekam jejak digital dia beberapa tahun lalu. Dia paling tidak suka membaca buku, yang artinya memang wawasannya, gue tidak ngejudge, tapi yang gue tahu orang yang tidak membaca atau malas membaca, kita tahu kapasitas wawasan otaknya juga. Setidaknya kalau mau memerintah atau mau memimpin negara, setidaknya lu bisa baca dulu, lu banyak membaca, jadi lu punya arah. Sekarang oke, lu punya konsep, tapi konsep lu nggak matang karena beberapa hal yang lu gaungkan cuman iya nanti saya bahas, nanti saya jawab. Kapan? Pertanyaan-pertanyaan masyarakat pun tidak ada yang bisa dijawab. Intinya jangan goblok.